Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Netizen Indonesia mengerikan. Pakar budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan menilai, kehidupan netizen bermedia sosial di Indonesia cukup mengerikan. Hal ini disebut karena banyaknya praktik yang merugikan pengguna, seperti doxing hingga scamming, jika seorang tidak setuju dengan pendapat tertentu di media sosial. Firman Kurniawan mengatakan, netizen Indonesia ketika ada peristiwa apapun dikomentari, kemudian kalau mereka benci ya benci sekali. Termasuk sifat tidak beradab seperti scamming atau doxing. Jadi memang mengerikan kehidupan sosial media kita. Firman menjelaskan, hal tersebut selaras dengan survei yang dilakukan oleh Microsoft pada 32 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ia menilai kegiatan bermedia sosial di Indonesia kerap diwarnai dengan keberadaban yang buruk. Hal itu disebut karena maraknya ujaran kebencian, hoaks, serta perundungan di jagat maya yang berlangsung pada momentum tertentu, seperti Pilpres, Pilkada, dan pandemi COVID-19. Event-event di Pilkada dan Pilpres itu diwarnai hoaks, dan diwarnai juga ungkapan kebencian. Itu yang menjadi relevan antara hasil survei Microsoft dengan kehidupan yang nyata. Kemudian juga pandemi COVID-19. WHO menyebut di dunia ini dilanda dengan infodemik. Kominfo telah mencatat di tahun 2020, ada sekitar 1.200 hoaks pandemi COVID-19, kata Firman Kurniawan. Lebih lanjut, ia mengatakan dengan intensnya masyarakat Indonesia menggunakan media sosial, hasil survei tersebut menjadi tolak ukur yang tidak terpisahkan dengan realitas masyarakat Indonesia. Firman menjelaskan, metode riset Digital Civility Index atau DCI yang dilakukan Microsoft kepada lebih dari 16.000 responden di dunia. Ia mengatakan, survei ini merupakan indeks keberadaban digital yang di dalamnya terdapat beberapa variabel. Variabel yang digunakan untuk survei kepada responden diantaranya rentan umur, kategori hoaks, scamming, dan perundungan. Survei ini dilakukan dengan cara digital. Ia mengatakan survei tersebut menggunakan metode survei digital dengan teknik sampling yang disebut non-probability sampling. Hasilnya survei ini hanya berlaku pada orang yang disurvei saja. Namun menurutnya, hal ini bisa dijadikan perbandingan kegiatan orang Indonesia di jagat maya dengan 31 negara lain yang ikut survei. Di samping itu, Firman menyarankan kepada semua pihak seperti pembuat aturan, penegak aturan, dan para tokoh masyarakat untuk membangun literasi publik dengan tujuan menghilangkan gagap etika antara dunia virtual dengan dunia realita. Perilaku yang disebut kurang beradab sebagaimana hasil survei adalah korban dari didorongnya perangkat digital sebagai alat pencari perhatian. Seharusnya perangkat digital bukan hanya sekedar alat untuk mencari perhatian publik, namun sebagai medium komunikasi yang dapat memudahkan penggunanya untuk berinteraksi. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.